Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam Renungan Injil Pagi Hari. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan juga berikan kepada kita. Saya percaya bahwa saudara sekalian terus dipimpin, dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Jikalau kita masih bisa ada, kita masih bisa menikmati hari yang baru, kita bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai hari ini, artinya Tuhan masih punya rencana, punya tujuan di dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya hari-hari yang kita lalui terus kita alami kasih dan berkat pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kami sungguh mengalami itu, kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkau layak untuk dipuji dan ditinggikan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah satu-satunya penuntun yang benar, yang tepat dan layak untuk dipercaya, diandalkan di dalam kehidupan ini. Karena itu Engkau berkati waktu untuk kami mendengarkan firman-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan boleh mengubahkan hati kami, kehidupan kami, meneguhkan iman kami. Kami terus bergantung kepada Tuhan, juga bergantung kepada firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan masih dari Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Kita fokus kepada 8b. Firman Tuhan berbunyi demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Saudara yang terkasih, tema untuk kita pada renungan kali ini adalah satu-satunya penuntun yang benar dan layak untuk dipercaya. Saudara yang terkasih, hari ini banyak orang tidak kekurangan informasi yang baik tentang kehidupan ini. Kenyataan hidup di zaman sekarang, pilihan informasi tentang hidup ini semakin banyak. Begitu banyak informasi dan kita harus memilih informasi mana yang ingin kita ambil dan kita dengarkan. Pandangan hidup juga semakin beragam. Dan setiap pandangan merasa memiliki kebenarannya masing-masing. Namun di tengah banyaknya informasi itu, justru muncul kebingungan. Mana yang benar, mana yang harus diikuti, mana yang harus dipercaya, dan kemana hidup ini seharusnya diarahkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit yang akhirnya berjalan berdasarkan perasaan, mengikuti arus informasi dunia ini, atau sekedar asal kebutuhan terpenuhi, atau juga ada yang mencoba berbagai jalan dan petunjuk tanpa satu kepastian. Ada juga yang terlihat meyakinkan dengan pilihannya, namun sebenarnya dalam hati meragukan pilihan tersebut. Karena itu Bapak Saudara, sebenarnya kebutuhan manusia hari ini bukan hanya pengetahuan, bukan hanya sekedar informasi yang diperoleh, tetapi sebenarnya membutuhkan penuntun hidup, yaitu penuntun yang pasti, yang benar, yang dapat dipercaya untuk menunjukkan arah kehidupan yang tepat. Bukan sekedar suara yang terdengar meyakinkan, tetapi sumber kebenaran yang benar-benar layak untuk diikuti. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat 8, secara khusus bagian yang kedua Bapak Saudara, mengatakan bahwa peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Di sini firman Tuhan digambarkan sebagai peraturan atau ketetapan yang berasal dari Allah sendiri. Sifat dari peraturan atau ketetapan pada bagian ini sifatnya adalah teguh, yaitu yang artinya dapat dipercaya, tidak berubah, tidak pernah goyah oleh waktu maupun keadaan. Karena itu sifat yang teguh inilah firman Tuhan mau memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu dikatakan dengan hikmat. Karena sifat yang teguh inilah firman Tuhan mampu memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupan ini, yaitu hikmat. Ini artinya, firman Tuhan bukan sekedar memberikan pengetahuan atau informasi, namun juga memberikan kemampuan untuk melihat dengan benar dan mengambil keputusan dengan tepat di dalam menjalani kehidupan ini. Menariknya, ayat ini mengatakan bahwa hikmat itu diberikan kepada orang yang tidak berpengalaman. Artinya apa, Saudara? Artinya bahkan seorang yang sederhana, yang belum banyak informasi dan pengetahuan, yang belum punya banyak pengalaman hidup, namun melalui firman Tuhan dapat memiliki arah hidup yang benar ketika hidupnya dituntun oleh kebenaran firman Tuhan.
Jadi Bapak Saudara, firman Tuhan bukan hanya memulihkan jiwa, tetapi juga menjadi penuntun yang pasti, memberi arah yang benar di tengah dunia yang penuh dengan informasi dan suara yang berubah-ubah. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika pada hari ini arah hidupmu sedang merasa tidak jelas, atau keputusan terasa semakin mungkin membingungkan, maka penting untuk kembali kepada satu sumber yang benar-benar dapat dipercaya, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk dijadikan penuntun kehidupan. Ini artinya kita harus memberikan waktu untuk membaca, merenungkan, dan membiarkan firman itu membentuk cara berpikir serta menentukan langkah kehidupan kita. Di tengah banyaknya suara yang menawarkan arah kehidupan, tidak semua layak untuk diikuti. Ada yang terlihat benar, tetapi tidak membawa kepada kehidupan yang berkenan. Karena itu, jangan hanya mencari yang terdengar meyakinkan, informasi yang seolah-olah benar, tetapi carilah yang benar-benar teguh dan tidak berubah-ubah, yaitu firman Tuhan. Di dalam iman Kristen, hal ini dinyatakan dengan jelas oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, ia berkata bahwa ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini artinya, arah hidup yang benar tidak hanya ditemukan dalam prinsip, di dalam informasi dari dunia ini, tetapi dalam pribadi yang hidup, yang menuntun dan membawa kepada kehidupan yang sejati, yaitu di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu Bapak Saudara, arah hidup tidak perlu ditentukan oleh kebingungan atau tekanan sekitar, tetapi dapat dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang teguh, yang benar, yang layak dipercaya, dan membawa kepada kehidupan. Karena itu mari kita terus menyiapkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan menjadikannya satu-satu penuntun yang layak untuk dipercaya, yang layak untuk diandalkan, untuk menuntun jalan kehidupan kita di dunia ini. Amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kembali mengingatkan kami bahwa firman-Mu tidak hanya memulihkan hati kami, tetapi selanjutnya firman-Mu juga menuntun kehidupan kami. Di dalam zaman di mana informasi datang dari berbagai macam arah yang mengarahkan hati kami melalui begitu banyak informasi yang ada, kami kadang bingung mana yang harus kami ambil untuk kami jadikan patokan kehidupan ini. Tetapi kami diingatkan kembali bahwa satu-satunya patokan arah kehidupan yang benar adalah firman-Mu. Biarlah kami memantapkan hati kami untuk kami kembali benar-benar menggunakan firman-Mu sebagai satu-satunya penuntun yang benar dan layak untuk kami percayai dan kami ikuti. Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami di dalam kami membaca dan juga merenungkan firman. Berkati kami hari ini ya Tuhan, di dalam kami menjalani hari yang ada. Biarlah kiranya apa yang kami kerjakan, kami usahakan, Tuhan Engkau berkenan memberkatinya. Jika Engkau melihat kami, ada yang mungkin sedang lemah tubuh karena sakit, Tuhan kiranya memulihkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami. Terpujilah Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Saya berharap Bapak Saudara sekalian terus diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa biarlah kehidupan Bapak Saudara sekalian terus mengalami Tuhan, mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.